Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Titania Dinda Lestari akan membacakan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu, pemerintah sukses menghadirkan suatu stabilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah, maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan kebijakan, terutama dalam hal anggaran negara. Pada masa pemerintah Orde Baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pembunuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. Orde Baru, peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia G30 SPKI, menandai pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966, Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Pemerintah 11 Maret itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh. Pada masa Orde Baru pula, pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya, dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi dalam pembangunan Orde Lama. Masa pemerintahan Soekarno, kebijakan ekonomi pembangunan masih sangat labil yang didera oleh berbagai persoalan, antaranya pergejolakan politik yang belum kondusif dan juga sistem pemerintahan yang belum baik sehingga berdampak pada proses pengambilan kebijakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang reformasi. Pada masa krisis ekonomi ditandai dengan tumbangnya pemerintah Orde Baru, kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketenagaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi, sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal ada berbagai personal ekonomi yang diwariskan oleh Orde Baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah Presiden terlibat skandal Broadnet yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya kedudukannya diganti oleh Presiden Megawati.